Karena Entak tidak melihat pedang pada diri goblin, maka goblin tidak yakin jika ia adalah pengantinnya. Lalu ia pun pergi ke Kanada melalui sebuah pintu. Di sana Entak yang masih penasaran dengan goblin itu terus mengikutinya. Dan anehnya dia juga ikut terbawa menuju ke Kanada yang membuat goblin pun merasa sangat aneh. Bukannya takut berada di Kanada, Entak justru senang dan ia juga mengatakan jika dia sudah memutuskan akan menikahi goblin dan menjadi pengantinnya. Sambil menyatakan cintanya, dia pun meledek si goblin seolah-olah itu adalah pernyataan cinta pertama yang didengar oleh goblin. Entak yang sangat bahagia di sana merasa seperti anak kecil yang berlarian ke sana kemari keluar masuk toko. Saat berjalan di taman, goblin tiba-tiba menangkap sebuah daun yang jatuh dari pohon. Entak pun mengatakan jika goblin harus membuang daun itu. Jika tidak maka dia akan jatuh cinta dengan orang yang sedang jalan bersamanya. Goblin pun tak percaya dengan perkataan Entak itu, dan mengira itu hanya karangan Entak saja. Setelah itu mereka pun sampai di lobi hotel dan Entak disuruh untuk menunggu sebentar, karena si goblin akan pergi ke suatu tempat. Di sisi lain malaikat maut sedang berbicara dengan sesama malaikat maut. Mereka sedang membahas soal jiwa yang hilang. Lalu tak berselang lama masuk sepasang kekasih ke dalam kafe dengan membuat keributan, tapi tak ada satu orang pun yang memperhatikan mereka. Karena ternyata mereka berdua adalah arwah yang tak sadar jika mereka berdua sudah mati. Seperti biasa malaikat maut menyebut nama mereka dan membawa mereka ke kedai tehnya untuk memberikan tehnya. Tapi di sini mereka tidak mau memberikan teh itu pada si pria sebagai hukuman agar terus menyesali perbuatannya yang jahat selama hidup di bumi ini. Ternyata pria ini jugalah yang telah menabrak ibu Entak dan melarikan diri saat itu. Sementara itu goblin ternyata pergi ke area pemakaman para pelayannya dahulu sambil mengingat kenangan bersama mereka. Itu sangat menyakitkan bagi si goblin sampai-sampai ia pernah mencoba untuk mencabut sendiri pedang yang ada di dadanya, tapi ia tak bisa karena hanya pengantin goblinlah yang bisa mencabutnya. Selama hidup di dunia, goblin ini terus saja mengganti identitas dan memalsukan kematiannya, karena faktanya dia sudah menjadi abadi. Di sisi lain Entak yang bosan menunggu di lobi akhirnya keluar untuk jalan-jalan sampai ke tempat goblin berada. Di sana Entak pun melihat makam si goblin tapi dengan identitas yang berbeda. Lalu ia pun mengucapkan salam pada makam tersebut. Saat akan kembali Entak pun teringat dengan jam, karena seharusnya hari ini dia pergi ke sekolah. Lalu dengan kekuatan si goblin mereka pun kembali ke Korea lalu berpisah. Di dalam bis Entak melihat ada daun mapel yang tadi ditangkap oleh goblin. Lalu ia pun mengingat semua kenangan selama di Kanada bersama si goblin. Keesokan harinya goblin meminta bantuan kepada malaikat maut. Namun saat goblin sampai di taman bunganya ternyata malaikat maut tidak bisa masuk ke sana. Goblin pun bingung kenapa dia tidak bisa masuk ke sana sedangkan Entak bisa mengikutinya sampai ke Kanada. Di sekolah Entak mencoba masuk pintu toilet dan berharap ia bisa sampai ke Kanada. Namun ternyata ia tak bisa dan malah di dalam ia sudah ditunggu oleh si nenek pedagang yang kini sudah berwujud wanita cantik. Lalu si wanita ini pun memberikan sebungkus bayam. Sondak saja Entak pun merasa bingung kenapa di kamar mandi ia bisa bertemu wanita cantik lalu diberi bayam. Setelah sampai rumah Entak langsung disuruh membuat makanan oleh bibinya. Namun di kulkas hanya tersisa sedikit bahan makanan. Entak teringat dengan bayam pemberian wanita tadi yang langsung dibuat olehnya.
Entah yang selalu saja dimarahi oleh bibinya pun merasa muak dan pergi dari rumahnya. Ia menyendiri di kegelapan malam sambil menunggu larut sampai bibinya tertidur. Tiba-tiba saja goblin pun datang dan beralasan mengapa Entak memanggilnya. Entak pun menjawab jika dia sama sekali tak memanggil goblin ke sana. Yang padahal goblin sendirilah yang ingin bertemu dengan Entak. Saat mereka berjalan bersama ada teman Entak yang melihat mereka dan akan menyebarkan berita hoak kepada teman-teman sekolahnya. Namun di sini dengan kekuatannya goblin pun menggagalkan rencana teman Entak untuk mengambil foto. Keesokan harinya Entak mencoba mencari pekerjaan lagi. Kali ini ia melamar di toko ayam yang anehnya dia langsung diterima di sana. Hal tersebut membuat Entak merasa sangat senang dan saat pulang ia langsung memanggil goblin ke sana. Tapi goblin langsung pergi karena dia dipanggil saat sedang enak-enaknya makan. Saat malaikat maut akan tidur si goblin pun datang dan menanyakan tentang tampilannya mana yang lebih baik. Agar saat Entak memanggilnya ia sudah terlihat keren. Singkat cerita saat Dokwa mendatangi goblin yang sedang bersedih. Goblin menceritakan hal yang sebenarnya jika dirinya adalah seorang goblin. Dan ternyata Dohwa sudah tahu sejak ia masih kecil dahulu karena saat goblin mabuk pasti ia memperlihatkan kekuatannya. Keesokan harinya Entak mulai bekerja di restoran ayam itu. Hari itu sedang hujan dan tak ada satu pelanggan pun yang datang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Entak untuk berbincang dengan bosnya agar mereka bisa saling akrab. Setelah itu si bos yang bernama Kim Sun ini pergi mendatangi seorang peramal. Di sana si peramal mengatakan jika Sun He harus berhati-hati dengan pria bertopi hitam. Malam harinya saat di taman Entak meniupkan api untuk memanggil si goblin, tapi yang datang ke sana malah si malaikat maut. Saat malaikat maut ini akan membawa Entak tiba-tiba goblin pun datang dan marah. 오늘 이렇게 보내. 눈 감으세요. 눈 마주치면 안 돼요. 안 돼요. 눈 마주치면 안 돼요. 괜찮아 우리. 이 아이는 이미 19년 전에. Goblin mengatakan jika tak ada yang bisa membawa pengantin goblin terutama saat goblin menjaganya. Setelah malaikat maut pergi goblin pun mengatakan pada Entak jika yang ia inginkan saat ini adalah Entak bisa melihat sesuatu di dalam dirinya. Dan karena memang Entak tak bisa melihat apapun yang aneh di dalam diri goblin, Entak pun merasa kesal dan pergi dari sana. Keesokan harinya saat di toko buku Entak menemukan sebuah buku fantasi anak-anak tentang goblin, lalu ia pun menyelipkan daun maple yang di bawahnya dari Kanada. Saat Entak sudah mengembalikan buku tersebut ada seseorang yang mengambil buku itu. Sementara itu di rumah goblin merasa sangat senang karena ia melihat asap yang ada di tangannya. Awalnya ia berpikir jika entahlah yang memanggilnya. Tapi ternyata itu adalah kepulan asap rokok dari Dohwa. Di sini fakta baru pun terungkap jika goblin sedang sedih maka ia akan mendatangkan hujan. Karena saat ini dia sedang bertengkar dengan Entak dan entah tak kunjung memanggilnya, akhirnya rumah mereka pun dipenuhi awan-awan yang siap mendatangkan hujan. Saat goblin pergi ke rumah Entak ternyata Entak sudah pergi dari rumahnya. Karena ternyata ia bermalam di restoran Kim Sun bosnya. Saat Entak hendak tidur ia terpikirkan sesuatu dan keluar. Lalu bertanya pada teman-teman hantunya kenapa mereka membenci goblin. Hantu-hantu itu pun menjawab jika ternyata dahulu si goblin pernah menyelamatkan ibu Entak yang hampir mati. Keesokan harinya bibi Entak mendatangi restoran tempat Entak bekerja. Ia tahu dari sebuah pin nama.
Bibi Entak pun mengancam Kim Sun karena sudah mempekerjakan anak SMA. Tapi Kim Sun malah balik mengancam Bibi Entak dengan berpura-pura menelepon seseorang untuk dimintai memukul seorang wanita yang sekarang sedang mengganggunya. Karena takut, Bibi Entak pun langsung kabur dari sana. Sesampainya di rumah Bibi Entak didatangi dua preman yang menagih hutangnya. Karena ketakutan, Bibi Entak pun menjawab jika uangnya saat ini berada di Entak dan menyuruh mereka berdua mengambilnya dari Entak. Lalu setelah itu kedua preman itu pun langsung menculik Entak sepulang sekolah dan dibawa ke dalam mobil. Di dalam mobil dua preman tadi memeriksa barang-barang Entak berharap menemukan buku tabungan dari ibunya. Saat si pengemudi menyalakan korek untuk merokok, Entak langsung meniupnya berharap Goblin datang menolongnya. Saat Entah mulai terancam, tanda yang ada di belakang lehernya pun menyala, yang membuat Goblin pun sadar akan bahaya itu. Setelah itu si Goblin dan malaikat maut yang sedang bertengkar di meja makan pun langsung menuju ke tempat Entak untuk menolong. Setelah sampai, Goblin langsung menebas mobil kedua penculik itu menjadi dua dan menyelamatkan Entak. Sementara malaikat maut menghipnotis kedua penculik itu jika ini semua adalah kecelakaan yang disebabkan oleh mereka berdua. Keesokan harinya Dokwa datang kepada Goblin dengan hasil penyelidikannya terhadap bibi dari Entak. Goblin ingin menghukum keluarga bibir Entak dengan memberikan mereka batangan emas agar nantinya mereka tidak lagi mengganggu Entak. Tapi di sini Dokwa menganggap jika ide itu sangat gila. Melalui kekuatannya, Goblin pun memasukkan batangan emas itu ke laci Entak. Bibinya yang sedang mencari keberadaan buku tabungan ibu Entak pun menemukan kedua pasangan emas tersebut dan berniat akan menjualnya bersama anaknya. Di toko buku, Entak mencari buku Goblin yang ia selipkan kemarin. Namun ternyata buku itu sudah diambil oleh Dokwa yang juga menemukan daun maple yang ada di dalamnya. Saat berangkat bekerja, Entak ketahuan bosnya karena semalam ia menginap di San. Saat hendak meminta maaf, bosnya malah tak mempermasalahkannya dan justru memberikan gaji mingguan kepada Entak. Setelah itu Entak pun disuruh untuk membuat gurita bakar untuk bosnya. Saat membakar, Entak tak sadar jika kepitingnya sudah hangus terbakar karena ia sedang melamun. Dan saat Entak meniup apinya, ia pun sadar jika itu akan memanggil si Goblin. Goblin yang sedang di toko buku merasa sangat senang karena akhirnya ia kembali dipanggil oleh Entak. Saat sampai di sana, mereka berdua berdebat tentang Goblin dan penggantinya. Entak menginginkan Goblin mengakuinya sebagai pengantinnya agar dia bisa mendapatkan uang. Sedangkan Goblin ingin tahu jawaban Entah tentang apa yang dilihatnya pada dirinya. Goblin pun menanyakan apakah Entah tak melihat sesuatu yang aneh dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Di sini Entah yang belum tahu apa yang dimaksud Goblin lalu menipunya jika ia akan memberitahu setelah diberi uang $5.000 dan diajak untuk makan steak. 들려신 거예요? 식후 생과일 주스에 대해서 어떻게 생각하는 걸로? 계산 도와드릴게요. 웬일이냐? 목에 걸린 건가요? 둘은 진짜